Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah bahan proses di materi minggu keempat, yaitu tentang lantai. Pertama, di sini ada kelompok saya sendiri dan dengan saya sendiri yaitu Garis Putri Zamayanti dengan nomor NIM 106032 Anak Kayla. Nama saya Naila Aulia Bilkis. Nama saya Octavia Ramadhani. Nama saya Deret Sabina. Nama saya Dibana Sita. Selanjutnya, kita langsung bahas saja ke materi, yaitu tentang lantai. Nah, lantai itu adalah alas tempat untuk berpijak yang bisa disebut dengan pondasi, finishing, penahanan, dan masih banyak makna lainnya. Lantai juga memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama yaitu memisah ruangan secara mendatar, yang kedua melimpahkan beban kepada balok, yang ketiga mendukung dinding pemisah yang tidak menerus ke bawah, yang keempat meningkatkan kekakuan bangunan terutama pada bangunan berlantai banyak, yang keenam mencegah perambatan suara dan meredam pantulan suara, yang ketujuh yaitu isolasi terhadap pertukaran suhu, dan yang terakhir adalah pada area basement lantai mencegah masuknya air tanah ke dalam bangunan. Selanjutnya, di sini juga lantai memiliki persyaratan, yaitu lantai dalam bangunan harus kuat dan untuk menahan beban, memiliki tumpuan yang cukup untuk menyalurkan beban dan memperkuat struktur. Lantai juga harus meredam getaran dan mencegah suara, serta memiliki kemampuan isolasi suhu dan kelembapan. Selain itu, bahan lantai harus mudah dipasang, memerlukan perawatan minimal dan tahan lama seiring waktu. Selanjutnya, di sini ada istilah lantai dalam arsitektur. Nah, di sini pada bangunan yang tinggi yaitu seperti mall, rumah sakit ataupun apartemen, biasanya lantai yang paling bawah di bawah tanah yaitu adalah basement. Yang kedua, sub basement yaitu ruangan di bawah basement. Yang ketiga yaitu ada GF. GF adalah lantai pertama di atas permukaan tanah. Dan yang keempat yaitu ada first floor, yaitu lantai kedua dari bangunan tersebut. Yang kelima yaitu ada story, yaitu tingkat bagian bangunan di antara satu lantai dengan lantai di atasnya. Dan yang terakhir yaitu ada cellar, ruangan bawah tanah yang dimanfaatkan sebagai gudang. Mohon maaf. Selanjutnya, di sini ada istilah lantai dalam desain interior. Yang pertama yaitu ada mezzanine, yaitu tempat atau ruangan tambahan yang letaknya ada di antara lantai dan plafon. Yang kedua ada sunken, yaitu lantai yang diturunkan. Dan yang terakhir yaitu ada raised floor, yaitu lantai yang ditinggikan. Ini biasanya berupa sistem lantai yang digunakan untuk akses jaringan kabel data. Lantai ini dipasang di atas cladding beton atau semen dengan ketinggian 10-20 cm. Raised floor biasanya banyaknya di ruangan yang memang di situ tempatnya untuk meletakkan komputer atau seperti di kantor-kantor. Selanjutnya kita akan masuk ke bahan material, yaitu konstruksi lantai sederhana. Nah, pertama-tama kita dibuat lantai tanah pada bangunan sederhana atau bangunan sementara. Yang kedua, tanah didapatkan secukupnya, kemudian diberi pasir agar tidak melekat atau lengket. Permukaan akan menjadi lebih baik bila pasir dicampur kerikil dan ditumbuk. Selanjutnya dapat juga di atasnya diberi pasangan bata merah yang kosong atau tanpa perakat, dan hanya siarnya yang diberi spesi. Dan yang terakhir, apabila diinginkan menjadi lebih kuat, pasangan bata diberi spesi baik pada dasar pasangan bata dan pada siar-siarnya. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Octavia Ramadhani. Selanjutnya, bahan atau material konstruksi lantai beton tumbuk. Yang pertama, lantai dipasang di atas organ pasir setebal kurang lebih 20 cm. Yang kedua, campuran beton terdiri dari 1 bagian semen, 3 bagian pasir, dan 6 bagian kerikil. Yang ketiga, lantai tidak diplester, tetapi permukaannya dihaluskan saat masih basah. Jika ingin diplester, gunakan lapisan tipis saat beton masih basah agar tidak terpisah. Yang keempat, setelah dicor, basahi atau genangi selama kurang lebih 7 hari untuk mencegah retak. Yang kelima, untuk area luas, pengecoran dilakukan dalam kotak-kotak kecil agar lebih mudah dikerjakan dan dirawat. Selanjutnya, konstruksi lantai kayu. Lantai kayu biasa digunakan pada rumah atau kantor maksimal 4 lantai. Penutup lantai kayu menggunakan papan kayu atau parket yang dipasang di atas rangka balok dan papan lantai dengan paku atau ditanam dalam beton.
Selain parket, penutup lantai kayu bisa terbuat dari papan dengan ketebalan 2-3 cm yang dipasang di atas balok-balok. Pemasangan dilakukan untuk memperoleh jarak kecil antara balok sehingga balok yang digunakan lebih pendek. Peninjauan pemasangan balok perlu dilakukan untuk area yang berbeda. Selanjutnya, konstruksi lantai, pengaturan pemasangan balok. Balok dipasang 5-10 cm dari tembok agar tidak langsung terkena air dari tembok. Ukuran ruangan setelah dikurangi 2 kali 5-10 cm dibagi menjadi bagian yang sama dengan jarak sekitar 75-100 cm, bergantung ukuran balok yang digunakan. Beberapa balok dipasang angker di kedua sisinya secara selang-seling untuk mencegah pergeseran saat lantai dibebani. Pada tembok luar yang dapat bergerak bebas dipasang angker penghubung yang melewati 2 balok. Tembok bagian dalam tidak memerlukan angker penghubung. Untuk lantai yang luas, pembagian dilakukan agar jumlah balok panjang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, pemasangan balok. Pemasangan balok ada 2 macam. Yang pertama yaitu lapisan bersih, bila balok-balok dapat dilihat dari bawah. Ciri-cirinya ada papan lantai terlihat dari bawah, sekaligus berfungsi sebagai langit-langit atau plafon. Selanjutnya, di bawah papan lantai diberi plafon tersendiri sehingga ada rongga udara. Yang ketiga, rongga udara akan berfungsi menahan suara dari atas, menampung debu yang lolos lewat sela-sela antar papan lantai. Yang keempat, rongga udara dapat juga diisi dengan gabus yang berfungsi selain menahan suara juga sebagai penahan suhu. Yang terakhir, plafon dapat juga diletakkan di atas balok, sedangkan papan lantai diletakkan di atas balok tulangan. Lalu, macam yang kedua itu lapisan kotor atau balok-balok tidak dapat dilihat dari bawah. Selanjutnya, detail konstruksi, jenis finishing berbahan lentur. Biasanya digunakan untuk ruangan yang sering dilalui alat berat dan punya kemungkinan terjadi benturan mekanik yang cukup tinggi. Karakteristiknya itu yang pertama murah atau ekonomis, yang kedua perawatan dan pembersihan yang mudah, yang ketiga daya tahan yang tinggi terhadap benturan, yang terakhir tidak memiliki nilai estetika yang baik. Lalu ada finishing vinil. Vinil bahan sintetis yang terbuat dari polivinil klorida atau PVC sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti lantai, dinding, stiker, dan bahkan piringan hitam atau record untuk musik. Contohnya ada di foto samping. Lalu finishing linoleum. Linoleum itu terbuat dari bahan-bahan alami termasuk resin, kayu, dan minyak biji rami. Linoleum merupakan bahan yang lebih lembut daripada vinil dan terdiri dari 1 lembar padat, bukan banyak lapisan. Contohnya ada di sampingnya. Detail konstruksi. Jenis finishing berbahan keras. Biasanya digunakan untuk ruangan dengan aktivitas cepat dan sangat sering dilalui orang. Karakteristiknya, yang pertama mudah dalam perawatan, yang kedua warna corak, tekstur sangat beragam, yang ketiga memberikan kesan lebih pada ruangan, yang keempat tidak akustik, yang kelima harga cukup mahal. Yang pertama yaitu marmer, yaitu batuan alam yang berbentuk dari proses metamorfosis batu kapur atau dolomit. Contoh finishingnya seperti di gambar. Yang kedua, granit. Ialah batuan beku yang sebagian besar terdiri dari kuarsa, feldspar, mikas, amfibol, serta campuran mineral tambahan yang terdiri dari 10% sampai 50% kuarsa dan 65% sampai 90% feldspar. Contoh finishingnya seperti di gambar. Yang ketiga yaitu batu kapur. Batu kapur yaitu batuan sedimen yang berbentuk dari sisa-sisa organisme laut seperti kerang, siput laut, dan koral. Batu kapur juga dikenal dengan gamping. Contohnya seperti di gambar. Yang keempat yaitu batu alam. Batu alam yaitu bahan penyusun kerak bumi yang terbentuk dari kumpulan mineral yang mengeras secara alami. Contoh finishingnya seperti di gambar. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kayla. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis finishing keramik dan tanah liat, seperti keramik, mozaik, tegel, terakota, dan teraso. Dimulai dari keramik.
bahan yang tidak bersifat logam atau organik dan dapat berupa kristal, kaca, atau gabungan keduanya. Keramik juga dapat diartikan sebagai kerajinan yang dibuat dari tanah liat. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Lalu ada mozaik, yaitu jenis lapisan dinding atau lantai yang terdiri dari potongan-potongan kecil keramik yang disusun menjadi pola atau gambar tertentu seperti pada slide ini. Lalu yang ketiga ada tegel, yaitu material penutup lantai atau dinding yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan pigmen warna, yang kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan ubin dengan berbagai motif dan warna. Ini ada juga contoh-contohnya. Lalu ada teraso, atau material komposit yang terbuat dari campuran serpihan bahan seperti marmer, granit, kaca, atau cangkang kerang yang dicampur dengan semen atau resin sebagai pengikat. Ini contohnya. Selanjutnya ada finishing, jenis finishing lantai buatan dari bahan sintetis. Yang pertama ada karet, dan kedua ada karpet, yang ketiga ada serat alam, yang keempat ada plastik, dan yang kelima ada nilon. Finishing karet melibatkan pengamplasan dan polishing untuk menghasilkan permukaan halus, kuat, dan tahan lama. Teknik ini memberikan tampilan modern dan tahan terhadap noda. Selanjutnya ada finishing karpet. Karpet adalah tekstil penutup lantai yang terbuat dari serat yang diikat atau ditenun, memberikan kehangatan, kenyamanan, dan estetika pada ruangan. Selanjutnya ada serat alam. Serat alam ini seperti bambu atau rotan yang melibatkan pelapisan dengan bahan pelindung untuk meningkatkan daya tahan, ketahanan air, dan memperkuat tampilan alami teksturnya. Selanjutnya ada pelapis lantai vinil. Karpet vinil terbuat dari bahan sintetis seperti PVC yang memiliki daya tahan tinggi dan mudah dirawat. Karpet ini tersedia dalam berbagai warna, pola, dan tekstur, serta dapat dibeli dalam bentuk gulungan atau stiker sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada finishing nilon, serat atau benang sintetis yang digunakan pada karpet perumahan dan komersial. Bahannya termoplastik dan sintetik, yang terdiri dari rantai polimer dengan gugus amino berulang, sehingga disebut poliamida. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.